Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aini dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu atau kasus-kasus yang ada di Indonesia dengan tema kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren Indonesia. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di lingkungan pondok pesantren yang notabene merupakan lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017 hingga 2021, kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi tertinggi kedua setelah lingkup perguruan tinggi. Teori WHO menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren, mayoritas pelaku menduduki posisi petinggi di pondok pesantren tersebut. Seperti salah satu media yang memberitakan tentang kasus ini, yaitu sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Majalaya, Karawang, diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren tersebut. Aksi ini terungkap saat salah satu santriwati menceritakan kepada orang tuanya atas apa yang dialaminya. Sebanyak 20 santriwati menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan ponpes atau pondok pesantren tersebut. Perbuatan ini dilakukan pada saat proses pengajian sedang berlangsung. Pelaku kemudian mencabuli korbannya dengan diajak untuk menonton video dewasa, seperti yang dilaporkan oleh Irfan Maulana pada 8 Agustus 2024 yang dikutip oleh media detik.com. Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Aminuddin menyebut aksi kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren disebabkan oleh faktor kekuasaan. Menurutnya, pihak yang berkuasa akan menyerang yang lemah secara seksual. Untuk mencegah terjadinya pencabulan di lingkungan pondok pesantren ini perlu adanya pengawasan dari pihak eksternal terhadap pesantren. Lembaga eksternal pengawas pesantren harus dipisah dari lembaga yang selama ini mengawasi pesantren, yaitu Kementerian Agama. Dari perspektif saya, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis agama, yang mana tempat ini menjadi kepercayaan para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya dalam mempelajari ilmu agama Islam. Jika lingkungan pondok pesantren dapat terjadi kasus kekerasan seksual seperti ini, lantas tempat atau lembaga pendidikan agama mana lagi yang dapat dipercaya para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya? Maka dari itu, para petinggi pondok pesantren atau lembaga lain untuk kiranya tidak memanfaatkan faktor kekuasaannya untuk melakukan hal yang tercela tersebut. Baik, itulah tadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini mengenai tentang kasus kekerasan seksual yang masih kerap terjadi di lingkungan pesantren di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.